Di era digital, kolom komentar media sosial sering menjadi ajang perdebatan, terutama di kalangan pecinta otomotif Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, mobil buatan Cina kerap dipandang sebelah mata. Banyak warganet menyebut mobil Cina ringkih, kualitasnya meragukan, hanya mengandalkan fitur-fitur menarik sebagai gimmick, serta diragukan ketahanannya dalam jangka panjang. Komentar seperti, berani nggak dipakai menerjang banjir di Kaligawe atau Kelapa Gading? Atau saran untuk lebih memilih mobil bekas Jepang karena nilai jualnya lebih stabil, menjadi pemandangan yang biasa. Bagi banyak orang, merek seperti Toyota masih dianggap sebagai simbol kualitas, daya tahan, dan keandalan yang sudah teruji selama puluhan tahun. Namun belum lama ini muncul fakta yang cukup mengejutkan. Toyota resmi memperkenalkan SUV listrik terbarunya, Toyota bZ3X, yang dikabarkan juga akan masuk ke pasar Indonesia. Yang menarik, mobil ini ternyata tidak menggunakan platform kendaraan listrik buatan Toyota sendiri. Sebaliknya, Toyota membangun di atas platform AIP 3.0 milik GAC Aion, produsen otomotif asal Cina. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar. Jika teknologi kendaraan listrik Cina memang seburuk yang selama ini sering dikritik, mengapa Toyota, perusahaan yang dikenal sangat ketat dalam menjaga standar kualitas, justru mempercayakan fondasi mobil listrik terbarunya kepada teknologi buatan Cina? Untuk memahami mengapa fenomena ini terjadi, kita harus melihat lebih dalam pada arsitektur teknologi yang diusung. Platform AIP 3.0 yang menjadi tulang punggung Toyota bZ3X merupakan basis teknologi canggih yang juga digunakan pada SUV listrik Aion V. Melalui platform ini, mitos bahwa mobil listrik Cina hanya menang di fitur kosmetik langsung terbantahkan oleh spesifikasi teknis yang sangat rigid. Dari sektor performa dan daya tahan, platform ini dirancang khusus untuk mengakomodasi baterai berteknologi lithium iron phosphate. Komposisi kimia baterai LFP yang dikembangkan di Tiongkok saat ini diakui secara global sebagai salah satu yang paling aman, memiliki stabilitas termal yang tinggi, tidak mudah terbakar, serta memiliki siklus hidup yang jauh lebih panjang dibandingkan baterai berbahan dasar nikel konvensional. Toyota bZ3X sendiri dipasarkan dengan beberapa opsi kapasitas baterai, mulai dari 50,03 kWh, 58 kWh, hingga trim tertinggi mencapai 67,9 kWh. Konfigurasi ini mampu menghasilkan jarak tempuh yang sangat impresif, berkisar antara 430 km hingga 620 km. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi manajemen daya yang disematkan pada platform buatan GAC tersebut berada di level premium. Lebih jauh lagi, platform ini mendukung arsitektur kelistrikan modern yang memungkinkan integrasi sistem komputerisasi tingkat tinggi. Otak digital dari bZ3X ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8155 untuk kebutuhan hiburan dan sistem kokpit cerdas, serta didukung prosesor NVIDIA Drive AGX Orin X untuk menggerakkan sistem keselamatan. Pada varian tertingginya, mobil ini bahkan dilengkapi dengan teknologi ADAS Momenta 5.0 yang memanfaatkan sensor lidar. Sistem ini mampu melakukan fungsi berkendara otonom cerdas tanpa bergantung pada peta resolusi tinggi. Sebuah pencapaian teknologi yang justru disuplai penuh oleh ekosistem rantai pasok lokal di Tiongkok. Langkah Toyota mengadopsi platform GAC Aion sebenarnya merupakan sebuah bentuk validasi tertinggi bagi industri otomotif Cina. Toyota dikenal sebagai pionir sistem produksi just in time dan memiliki standar kontrol kualitas yang sangat ketat di dunia. Mereka tidak akan pernah mempertaruhkan reputasi merek yang telah dibangun selama hampir 1 abad hanya untuk menempelkan logo mereka pada sasis yang ringkih atau mesin yang mudah rusak dalam 1 atau 2 tahun. Fakta bahwa lebih dari 65% komponen pada Toyota bZ3X dipasok oleh vendor lokal Tiongkok menunjukkan bahwa ekosistem manufaktur di sana telah memenuhi standar global yang diinginkan oleh para insinyur Jepang. Kolaborasi ini juga didorong oleh realitas ekonomi global. Cina saat ini memegang kendali penuh atas rantai pasok komponen kendaraan listrik,
mulai dari pemrosesan bahan mentah baterai hingga perakitan sistem penggerak listrik. Dengan memanfaatkan platform AIP 3.0 yang sudah matang dan teruji secara massal, Toyota dapat memangkas waktu riset dan pengembangan secara signifikan, sekaligus menekan biaya produksi agar tetap mampu bersaing secara harga. Kabar mengenai semakin dekatnya Toyota bZ3X ke pasar Indonesia tentu memicu dinamika baru. Pihak Toyota diketahui terus memantau perkembangan dan melakukan riset pasar terkait kendaraan elektrifikasi. Kendati demikian, tantangan terbesar untuk memasukkan bZ3X ke Indonesia terletak pada penentuan skema harga dan regulasi impor, mengingat mobil ini diproduksi secara massal di fasilitas perakitan patungan GAC Toyota di Guangzhou. Jika kelak bZ3X resmi mengaspal di Indonesia dengan harga yang kompetitif, sebagaimana di pasar asalnya yang berada di kisaran kelas menengah, maka peta persaingan akan menjadi sangat unik. Di satu sisi, Toyota bZ3X akan berhadapan langsung dengan kembarannya sendiri, GAC Aion V, yang sudah mulai menancapkan kuku bisnisnya di tanah air. Di sisi lain, mobil ini akan menantang para penguasa pasar EV saat ini, seperti BYD Atto 3, Chery Omoda E5, hingga MG ZS EV. Konsumen Indonesia akan dihadapkan pada pilihan menarik, membeli mobil bermerek Jepang namun dengan harga dan teknologi esensial dari Cina. Pada akhirnya kehadiran Toyota bZ3X dengan basis teknologi GAC Aion menjadi sebuah tamparan realitas bagi fanatisme buta terhadap negara asal pembuat kendaraan. Fenomena ini menandai era baru dalam industri otomotif global, yaitu era kolaborasi tanpa batas. Batasan-batasan kaku antara mobil Jepang, Eropa, atau Cina kini mulai mengabur demi mengejar efisiensi dan akselerasi teknologi. Realitas industri membuktikan bahwa superioritas mutlak sebuah merek tradisional tidak lagi bisa berdiri sendiri tanpa sokongan ekosistem inovasi dari negara lain. Ketika seorang konsumen di masa depan membeli Toyota bZ3X karena percaya pada reputasi besar logo Toyota, mereka secara tidak langsung sebenarnya sedang menikmati, mengagumi, dan bergantung pada keandalan rekayasa teknologi sasis, baterai, dan kecerdasan buatan yang dirancang oleh para insinyur Cina. Sentimen negatif di kolom komentar media sosial perlahan tapi pasti harus tunduk pada kenyataan bahwa peta kekuatan otomotif dunia telah berubah dan Cina kini telah menjadi salah satu kiblat utama teknologi masa depan.